Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Taklim kajian keluarga besar The Imran yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pagi ini Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Insyaallah kajian kita, tema kita, semua yang berjiwa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan itu pasti. Jadi kita ini semua calon mati. Bukan yang tua-tua saja, bukan yang sudah kakek nenek saja, anak-anak kecil, anak-anak muda bisa mati. Karena kematian itu milik Allah, yang pasti akan Allah timpakan kepada kita. Ketentuannya milik Allah. Kematiannya akan menimpa kita. Maka bagaimana kita bersikap agar kelak saat kematian kita, dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Kali ini saya akan mencoba membahas, karena ini kalau bahasanya Pak Doni bilang nanti setelahnya bagaimana prosesnya, luar biasa itu. Mungkin bisa sampai berserinya berkali-kali itu. Saya akan membahas saja tentang betulkah kita akan mati? Kapan kita akan mati? Bagaimana yang harus kita lakukan sebelum mati? Karena nanti proses setelah kematiannya, nanti ada alam barzah, nanti ada pertanyaan di kubur, ada azab kubur, dan seterusnya. Butuh bahasan tersendiri lagi insya Allah. Sekarang tentang pertanyaan, semua yang berjiwa akan mati, kita jadikan menjadi pertanyaan. Betulkah kita akan mati? Kapan kita akan mati? Di mana kita akan mati? Dan yang paling utama, apa yang harus kita perbuat sebelum kematian itu? Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Mari kita buktikan dulu ayat-ayat Al-Quran terkait dengan kematian. Betulkah bahwa setiap manusia akan mati? Pertama, kita buka surat 55 ayat 26 dan 27. Surat 55, surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di muka bumi itu binasa, musnah, tidak ada kekal, mati semuanya, binasa semuanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu hanyalah Allah, wajah Rabbmu yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha mulia. Hanya Allah yang tidak pernah akan binasa. Selain itu adalah binasa. Jadi siapa yang binasa? Makhluk. Yang gak binasa, Khalik. Kapan kita kematiannya? Kita tidak pernah tahu. Tapi kita harus yakin bahwa kematian itu ada dan pasti tiba. Surat Al-A'raf, surat 7, ayat 34. Surat Al-A'raf, surat 7, ayat 34. Walikulli ummatin
ajal. Dan bagi tiap-tiap umat manusia sudah ditetapkan oleh Allah ada ajalnya. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang ajal? Apa arti ajal? Bukan. Batas waktu. Kalau saya ilustrasikan begini. Bapak, Ibu punya bisnis tapi nggak punya tempat. Lalu ngontrak di ruko. Berapa tahun? 2 tahun. Katakanlah mulai hari ini. Tanggal 5 Oktober mulai ngontrak. 2 tahun habis. Berarti kapan habisnya? 5 Oktober tahun 2026. Per tahunnya 50 juta misalkan. Bayar sekaligus 100 juta. Pada saat 5 Oktober hari ini, hari 5 Oktober ini, persis bertepatan 2026, boleh nggak Bapak Ibu masih tetap di situ? Kenapa nggak boleh? Sudah ajal, sudah batas waktu ngontrak habis. Bisa nggak diperpanjang? Bisa, jika ada 2 syarat. Si pemilik ruko bersedia, ibu bapak bersedia nyewa. Pemilik rokok ngomong, sewa lagi aja. Enggak punya duit, ya sudah. Enggak, saya pengen ganti ruko yang lain yang lebih gede. Ya nggak bisa. Ibu pengen nyambah kontrakan, bapak nambah kontrakan. Kata pemilik ruko, nggak bisa, saya mau pakai sendiri. Ya nggak bisa juga. Itulah yang disebut ajal, batas waktu. Jadi maaf Bapak Ibu, kita tuh lagi ngontrak di dunia. Dan ruh kita ngontrak di tubuh kita. Kalau saatnya tubuh kita mau diambil oleh Allah, itu ruh nggak bisa Bu. Saya pengen tetap di sini, enggak. Diambil oleh Allah. Dibawa ke Sidratul Muntaha. Jasadnya mati karena habis kontrakannya. Itulah yang disebut ajal, batas waktu. Yakni batas waktu sepanjang kita hidup. Kalau ajal sudah tiba, nggak bisa diperpanjang. Coba lihat ujung ayatnya. Fa'idza jaa'a ajaluhum, maka apabila ajal mereka, batas waktu kehidupan mereka sudah habis dan batas kematiannya telah tiba, maka akan tibalah kematian. Di mana kematian itu la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa dimundurkan meskipun sesaat. Wala yastaqdimun, dimajukan juga nggak bisa meskipun sesaat. Saya bosan mati ini, ya Allah matiin aja sekarang, nggak bisa. Ya Allah saya masih senang hidup, tolong beri saya kesempatan 1 jam lagi aja, nggak bisa. Jadi waktunya sudah pasti. Kapan, di mana, dalam keadaan apa, hanya Allah yang tahu. Maka urusan kematian itu urusan nggak usah tanya sama siapapun. Tapi ada nggak orang tanya-tanya sama dukun? Dukun, saya matinya kapan, di mana? Kamu mati kalau pakai mobil warna merah, maka jangan beli warna merah. Kamu mati kalau lagi pergi ke sana, maka jangan ke sana. Wah, enak banget kalau begitu tahu. Benar, satu pertanyaan yang Allah kabulkan, saya cuma satu, ya Allah, di mana saya mati? Kamu mati di Jawa Barat, saya nggak mau di Jawa Barat. Terus saja sepanjang hidup mau di luar negeri kalau bisa. Karena apa? Karena tahu. Nah, tidak ada yang tahu. Maka Allah sebutkan surat 31 ayat terakhir. Surat Luqman ayat 34. Allah katakan, wa innallaha indahu ilmus sa'ah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah saja ilmu tentang tahunya kapan hari kiamat tiba. Jadi nggak ada yang tahu kapan hari kiamat kecuali wa yunazzilul ghais, yang menurunkan hujan Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, yang mengetahui yang ada dalam rahim Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa yang akan diperbuat olehnya besok. Apa yang akan terjadi padanya yang akan datang. Gak ada yang tahu. Di ujung ayatnya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Maaf, kalau gitu yang kita persiapkan, kita nanti beli tempat kuburan, biar kalau mati sudah ada kuburannya. Penting apa enggak? Tapi ada nggak yang pada persiapannya begitu? Aneh kan? Ngapain? Mau kita mati di mana aja nggak tahu kok. Yang jelas kalau kita mati pasti dikubur, nggak mungkin tidak.
Karena untuk mengubur itu bukan kewajiban kita mempersiapkan, tapi kewajiban yang masih hidup. Maka namanya fardu kifayah. Nggak perlu nyari tempat, nggak perlu persiapan. Yang dipersiapkan bukan di mana Anda akan mati, lalu di mana dikuburkan. Nggak. Maka di situ dikatakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Kalau kematian tiba, nggak bisa dielakkan. Kadang ada istilah orang mendatangi kematiannya. Ada pula istilah orang didatangi kematian. Apa contohnya orang didatangi kematian? Dia lagi enak-enak, lagi duduk, lagi tidur, mati. Bisa jadi nggak? Kalau dia mendatangi kematian, apa maksudnya? Dia pengen piknik. Dia nggak pernah tahu ada kecelakaan. Tiba-tiba di tengah jalan kecelakaan. Dia datangi kematiannya. Di mana tempatnya dia mati. Baru keluarganya ngomong, nyesel diizinin piknik. Coba kalau nggak diizinin piknik, udah mati. Jadi inilah kematian yang pasti terjadi. Satu ayat lagi tentang kepastian kematian itu. Sebetulnya ada beberapa belas ayat Al-Quran, tapi nggak mungkin disebutkan semuanya. Yang utama saja, karena makna-maknanya hampir sama. Silahkan lihat surat 21 ayat 35. Surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sama saja ayatnya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Pasti akan mati kita. Dan sebelum kita mati, Allah akan selalu menguji kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan sungguh kamu semuanya pasti akan diuji oleh Allah sepanjang hidupmu. Ujian itu berupa apa? Musibah. Musibah itu yang mana bentuknya? Bisyarri, bisa musibah yang buruk. Wal khairi, bisa juga musibah yang baik. Fitnah, sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un. Yang pada akhirnya kita semua kembali kepada Allah. Pada akhirnya kita semua kembali kepada Allah. Tidak ada yang akan kekal di dunia itu. Pasti kita akan kembali kepada Allah. Dan dalam keadaan apa kita kembali kepada Allah? Lihat nanti kematian kita, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah, kembali kepada Allah, Allah ridho. Kalau su'ul khotimah, kembali kepada Allah, Allah murka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, dari ayat-ayat tadi, Bapak Ibu yakin kita akan mati? Iya. Betul? Yakinnya tuh yakin di mulut atau yakin sepenuh hati? Di mana bedanya yakin di mulut dengan sepenuh hati? Kalau yakin di mulut, yakin dia mati. Tapi amalnya standar-standar aja itu nggak pernah meningkat. Seperti itulah. Tapi kalau yakin sepenuh hati, dia betul-betul yakin dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, maka dia akan beramal sebaik-baiknya sebelum kematian itu. Karena itulah bekal kita yang akan kita bawa. Coba ada sebuah ayat surat 10, surat Yunus. Ayatnya ayat yang saya keliru, bukan surat Yunus. Surat Al-Hijr, surat 15, afwan. Di dua ayat terakhir. Sembilan 98 dan 99. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah, sucikan nama Allah dengan memuji nama Allah, dan jadilah kamu orang yang tetap sujud, tetap tekun dalam ibadah, tunduk kepada aturan Allah. Lalu di ayat ke-99-nya apa perintah Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, ibadahlah hanya kepada Allah sampai datang yang kamu yakini. Apa dalam kurung kamu yakini di situ? Ajal atau kematian datang. Ada nggak kata-kata ajalnya? Nggak ada, dalam Al-Qur'annya nggak ada. Hatta, sampai, sehingga, ya'tiyaka, datang menemui kamu, al-yakin, yang kamu yakini. Apa yang kita yakini tadi?
Nah, cuman tadi ada orang yang yakin kematian, cuman yakin di sini. Lu matikan, yakin gue mati. Yuk kita sholat di jamaah, lu duluan aja deh. Dia belum yakin, dia baru ngomong. Kenapa? Karena dia yakin mati tapi tidak berusaha. Orang yang yakin mati itu pasti usahanya benar. Maka kata Allah, Allah nggak menggunakan kata-kata sampai datang kematian, tapi sampai kamu yakin yang pasti akan datang kepadamu. Yakin bahwa kita akan, kalau kita yakin kita akan mati, kita sadar hidup dunia hanya sesaat, nggak mungkin kita akan berlaku seenaknya. Dan ingat tadi, sepanjang hidup kita akan dapat apa dari Allah? Ujian. Apa ujiannya tadi? Musibah buruk atau musibah baik. Dan semuanya itu kita akan dikembalikan kepada Allah. Jadi nggak ada yang hidup abadi. Pertanyaan saya, Ibu, Bapak, kehidupan yang lebih baik itu yang sekarang atau nanti setelah mati? Sekarang atau setelah mati? Rizki yang terbaik itu yang sekarang atau nanti setelah mati? Oh gitu. Jadi ibu kalau pengen dapat rizki yang baik, mati dulu gitu. Coba kita lihat ayatnya. Surat 3, surat Ali Imran, ayat 185. 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwasanya balasan yang paling sempurna yang Allah akan berikan kepada kamu nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannah. Siapa yang nanti di akhirat dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang yang beruntung, itulah orang yang menang, yang sukses. Kenapa kok akhirat? Kesuksesan itu bukan sekarang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu, yang memperdayakan. Jadi kapan Allah akan berikan yang terbaik? Sekarang atau nanti di akhirat? Apa itu balasan yang terbaik? Andai seseorang dilempar ke dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah kemenangan. Jadi demi Allah Bapak Ibu, ada orang di dunia suksesnya luar biasa, selalu menang dalam segala pertandingan, dalam perebutan kekuasaan, harta melimpah ruah, segalanya dapat nikmat. Tapi di akhirat masuk neraka, sukses atau gagal total? Sebaliknya ada orang di dunia gagal terus, miskin terus, sering susah dan menderita. Tapi masuk surga, sukses atau gagal? Jadi sukses utama itu di mana, Bu? Kata Allah loh, kata manusia? Enggak dong, dunia. Maka mana yang dikejar? Dunia. Subhanallah. Mau dengan curang, mau dengan pokoknya dapat dunia. Gak peduli halal haram, gak peduli salah benar, gak peduli baik buruk. Kenapa? Sebab mereka tidak meyakini kematian. Mereka tidak yakin dengan ajalnya. Yakinnya cuma omongan di mulut. Maka Allah jelas katakan, rizki terbaik itu justru kalau kamu nanti sudah dibangkitkan di padang mahsyar. Berarti kalau sudah mati. Gimana caranya kita dapat rezeki yang terbaik kalau sudah mati? Mari sepanjang hidup kita berjuang di jalan Allah. Kita berhijrah, kita beramal ibadah. Nanti kematian kita akan menyongsong rezeki yang terbaik. Surat 22, Surat Al-Hajj, ayat 58. Walladzina hajaru fi sabilillah summa qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasanah wa innallaha lahuwa khairur rasikin.
Barang siapa orang-orang yang walladzina hajaru fi sabilillah, yang berhijrah, yang berjuang, yang beribadah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya, niatnya hanya karena Allah. Summa kutilu, kemudian terbunuh, au matu, atau mati, la yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Sungguh benar-benar Allah berikan kepada mereka rizki yang terbaik. Dan sungguh wa innallaha lahu khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik pemberi rizki. Jadi menurut Allah, kapan rizki yang terbaik diberikan? Kalau sudah mati. Kan betul begitu? Kalau kamu berhijrah di jalan Allah, kamu terbunuh, kamu mati, tenang, mau dengan cara apapun mati, nggak ada masalah. Benar-benar Allah kasih rizki yang terbaik. Maka Allah itu akan memberikan surga. Jadi rizki yang terbaik itu surga. Kenapa surga itu rizki terbaik, Pak? Kenapa, Bu? Sebab di surga nikmatnya tanpa batas. Coba Ibu buka, Ibu, hadis nomor di Muslim 2429 2429 2429. Nah, silahkan dibaca. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah seorang pengeluh memberikan, kamu selalu sehat, tidak pernah sakit selama-lamanya, selalu hidup, tidak pernah mati selama-lamanya, selalu muda, tidak pernah tua selama-lamanya, selalu merasa nikmat, tidak pernah susah selama-lamanya. Demikian tujuan firman Allah yang diwariskan kepadamu sebagai dasar bagi kamu. Subhanallah. Bapak-bapak sekarang masih muda atau sudah tua? Tapi tetap aja jiwanya muda meskipun tua. Yang muda ya baru masih tinggal sedikit ya generasi muda ini. Yang lainnya generasi-generasi yang tua. Subhanallah. Apa yang dimaksud rizki yang terbaik tadi? Yang tanpa batas. Itulah surga. Kenapa coba? Tuh. Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah mendengar dari Nabi SAW bersabda, ketika penghuni surga telah masuk surga, munadi yunadi, Allah perintahkan malaikat penjaga surga menyeru. Dipanggil semua penghuni surga. Ya ahlal jannah, hai para penghuni surga, kuntum tasubbu, kuntum tasihhu wa la tasqamu abada. Kamu selalu sehat, tidak pernah sakit selama-lamanya. Tolong tunjuk tangan, ada yang nggak pernah sakit? Ada yang di sini nggak pernah sakit? Jangankan yang tua-tua, yang muda-muda kecil aja sering sakit kok ada. Kapan seseorang nggak pernah sakit? Allahu Akbar. Di surga, kebayang nggak Pak nggak pernah sakit, Bu? Aduh, subhanallah. Kuntum tahyaw wa la tamutu abada. Kamu akan selalu hidup, tidak pernah mati selama-lamanya. Ada di antara yang hidup, yang sekarang masih hidup pengen panjang umur? Emang kalau panjang umur nikmat? Nah, sampai 70 oke lah. Coba di atas 80. Udah gak ada nikmatnya lah. Ngerepotin orang, jalan susah, apa susah? 100 tahun apalagi udah loyo kita nggak bisa apa-apa. Jadi umur panjang tuh belum tentu nikmat loh. Tapi di akhirat umurnya panjang nggak pernah mati, susah apa enggak? Masalahnya nggak pernah tua. Tuh yang nomor 3-nya. Kuntum tasubbu wala taghramu abada. Kamu selalu muda, tidak pernah tua. Pak, tenang Pak, nanti kalau kita di surga Pak ngejreng lagi loh Pak. Bener, Pak Doni kalah lah pokoknya lah. Artinya apa? Di dunia meskipun muda tetap ada menderitanya loh. Ada susahnya, sakitnya. Di akhirat kalau sudah di surga,
Subhanallah, muda terus, nggak pernah tua. Sehat terus, hidup terus, muda terus. Masalahnya orang hidup sehat, tapi kalau punya masalah menderita apa enggak? Duit ada, badan sehat, tapi banyak pikiran, menderita apa enggak? Pikiran enggak ada, tiba-tiba dihina orang, jadi menderita apa enggak? Kalau di surga, nih puncaknya. Kuntum tan'amu wala tabta'isu abada. Kamu selalu nikmat di surga, tidak pernah susah selamanya. Jadi apa yang pertama tadi? Sehat terus, nggak pernah sakit. 2, hidup terus, nggak pernah mati. 3, muda terus, tidak pernah tua. 4, nikmat terus, nggak pernah. Jadi Bapak Ibu pengen kayak gini nanti aja di surga. Di dunia tempatnya kita kadang susah, kadang senang, kadang sehat, kadang sakit, kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih. Inilah. Kita sekarang mesti merasa masih muda. Suatu ketika tua, kita lagi sehat. Suatu ketika sakit, kita sehat, nggak sakit. Suatu ketika tetap mati. Yang bernyawa akan merasakan mati. Justru setelah kematian itulah kehidupan yang sesungguhnya. Maka harus kita pahami, karena kita pasti mati, hidup dunia itu cuma sementara. Coba lihat kembali surat surat 6 ayat 32. Surat Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun. Kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Wa innad daral akhirata khairul lilladzina yattaqun. Tetapi kehidupan akhirat itu lebih baik untuk orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Jadi kata Allah, hidup yang sebenarnya di mana? Hidup yang kekal di mana? Kalau di dunia main-main senda gurau. Senang sementara. Lebih tegas lagi surat 29 ayat 64. Surat 29 ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau, hanyalah permainan. Ya senang-senang main-main, udah. Contoh sederhananya begini, Bu. Gini, Pak. Bapak, Ibu di rumah lagi banyak masalah, gak diselesaikan. Lalu diajak teman main, ditraktir makan, main-main, ke piknik kemana-mana. Masalah di rumah hilang apa enggak? Hilang apa enggak? Enggak, saat itu hilang. Kenapa hilang? Lah lagi senang-senang sama teman-teman. Makan ketawa ketiwi, nggak kepikiran tuh. Begitu kembali lagi ke rumah, aduh manyun lagi, ada masalah lagi. Subhanallah, manusia sering lupa masalah setelah mati itu beratnya luar biasa. Kenapa lagi nanti di akhirat? Maka sekarang di sini jangan senang-senang mulu, jangan ketawa-ketawa terus, jangan hanya sukacita terus. Ini cuma sementara. Akhirat lebih baik kalau kamu tahu, kata Allah. Coba lihat ayatnya tadi. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Hanyalah senda gurau, lahwun wa la'ib, senda gurau, main-main. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupanmu yang sesungguhnya, hai manusia, adalah kehidupan akhirat. Lau kanu ya'lamun. Sekiranya mereka mengetahui. Maaf Bapak Ibu, banyak nggak orang yang nggak mengetahui bahwa akhirat lebih baik dari dunia? Banyak banget. Meskipun dia Islam. Yang mana yang nggak mengetahui? Yang tidak menghiraukan bekal akhiratnya. Yang hanya senang-senang dengan dunia. Kapan manusia itu? Kalau sudah lihat nikmatnya dunia.
Benar apa benar? Lihat surat Ar-Rum, surat 30, ayat yang ke-7. Apa kata Allah di ayat itu? Ya'lamuna zahiram min hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka manusia kebanyakan memandang dunia saja, melihat indahnya dunia, nampaknya dunia itu indah. Kalau orang sudah melihat dunia indah dan akhirnya tergopoh-gopoh dengan dunia, akhiratnya gimana? Gak peduli. Lalai. Coba, usia udah 70 tahun lebih masih rebutan kekuasaan, ada apa enggak? Masih joget-joget ada enggak? Masih berlaku curang ada enggak? Ya Allah, mau dibawa kemana itu? Ini nyata. Jangan ngomongin orangnya loh Pak. Jangan. Saya nggak ngomongin orang, enggak. Ini sebuah ilustrasi. Karena untuk urusan dunia, manusia nggak peduli umur. Maka kata Rasulullah, manusia itu tua secara umur, tapi dua tetap muda. Apa itu? Coba ibu lihat di Sahih Muslim. Nomor hadis 1007. Nanti 1008 ada dua hadis di situ, baca dulu yang 1007. Dari Abu Hurairah seorang tua tetap muda Bener apa bener? Udah tua loh Pak, udah 80, sakit, pengennya sembuh atau pengennya mati? Tuh, tanda hidup, cinta dengan hidup Pak. Udah pensiun umur 70 tahun, nanti kalau saya pensiun udah ngomong cucu, saya ngaji, saya ini. Tiba-tiba setelah pensiun dapat job lebih gede pendapatannya, job atau ngaji? Seleranya, itulah manusia. Rasul mengatakan, manusia secara umur tua, tapi tetap muda dalam dua perkara. Muda dalam mencintai panjang umur, pengen hidup terus, dan muda dalam mencintai dunia. Gak pernah yang namanya cinta terhadap dunia makin tua makin gak suka, gak ada. Kadang makin rakus. Beneran. Kecuali orang yang sadar, akhirat lebih baik daripada dunia. Kecuali yang sadar, akhirat lebih baik dari dunia. Coba ibu, hadis berikutnya yang nomor 8-nya. Sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia pasti akan menjadi muda. Namun jiwanya tetap muda mengenai dua perkara, yaitu sama akan benar dan saling. Tuh, itu manusia. Sama harta nggak pernah kendur semangatnya, pengen panjang umur tetap, udah tua tetap aja ya Allah panjangkan umurku. Ya silakan aja, mau panjang mau nggak urusan Allah kok. Inilah kenapa? Karena manusia hanya memandang yang nikmat itu dunia. Kembali tadi ke surat 30 yang sedang kita uraikan. Ayat ke-7-nya tadi gimana? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Karena mereka memandang dunia itu indah, nampaknya indah secara dhahir indah. Akhirnya karena dunia yang indah mereka lalai terhadap akhirat. Lalu Allah suruh kita mikir di ayat ke-8-nya. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Hai manusia yang lalai kepada hari akhirat. Apakah mereka tidak memikirkan? Apa kamu tidak memikirkan apa-apa yang ada pada diri kita masing-masing? Apa yang ada pada diri mereka? Apa kata Allah? Ma khalaqallahu samawati wal ard illa wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajali musamma. Tidaklah Allah ciptakan langit, tidaklah Allah ciptakan bumi, dan tidaklah Allah ciptakan segala nikmat yang ada di antara keduanya
Kita tinggal di mana, Bu? Pak, di bumi. Lalu kita dapat rezeki dari mana? Dari yang ada antara langit dan bumi. Kita nikmati segalanya. Ada jalan-jalan naik pesawat, kan nggak di bumi, di atas permukaan antara langit dan bumi. Ada mengadakan perjalanan nikmat, nikmat, nikmat. Itu semuanya hanyalah kenikmatan sementara sampai batas waktu yang ditentukan. Kebanyakan manusia tahu atau tidak tahu? Di ujung ayatnya apa? Walakinnal insan, akan tetapi kebanyakan di antara mereka aksarohum la ya'lamun, di antara mereka kebanyakan nggak tahu. Sebetulnya nggak tahu atau tidak mau tahu. Nah, hum kafirun, mereka mengingkari dengan Allah. Kenapa? Saking cintanya dunia, saking nikmatnya dunia. Padahal demi Allah Bapak Ibu, dunia itu kita cuma sebentar hidup. Sesaat. Kapan sih kita mengetahui bahwa kita di dunia cuma sebentar? Kalau sudah mau berakhir. Contoh, Bapak Ibu masih ada yang nyimpen album foto zaman nikah dulu? Ada? Bapak sekarang udah punya cucu, Ibu udah punya cucu, anaknya gede-gede. Lihat album foto pada saat nikah, ngomong apa? Subhanallah. Ya bolehlah muji, masih keren gue, cantik gitu. Tapi minimal, ya Allah, kayaknya kita nikah baru kemarin. Betul nggak kata-kata itu? Udah puluhan tahun loh. 40 tahun yang lalu loh itu pernikahan. 30 tahun lebih, kok kayak baru kemarin? Karena memang waktu itu kalau sudah dilalui, baru terasa sangat cepat. Terasa sangat, subhanallah. Ini sudah mendekati bulan apa? Jangan bulan Desembernya. Rabiul Akhir. Ya, sudah pertengahan. Berarti sebentar lagi Jumadil Awal, Jumadil Ajim, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ketemu 5 bulan lagi nggak sampai. Kayaknya baru kemarin, betul? Apalagi saat kita sudah dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah tanya. Surat 23 ayat 112 sampai 114. 112 sampai 114. Qala, Allah bertanya, Allah berfirman, kam labistum fil ardi adada sinin. Hai manusia, berapa tahun lamanya kamu pernah tinggal di bumi? Kita sekarang tinggal di bumi kan Bapak Ibu? Sudah berapa tahun kita tinggal di bumi? Ada yang 60, 70, ada yang 50, ada yang mungkin baru 30-an, ada masih yang baru sebentar tahunan. Ditanya oleh Allah berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Jawabannya kapan? Berapa lama? Di ayat ke-13, 113-nya. Qalu labithna yauman au ba'du yaumin fas'alil adin. Mereka menjawab, ya Allah, kami tinggal di bumi hanya sehari atau setengah hari. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang menghitung. Maaf, ditanya tahun, jawabannya berapa Pak? Hari. Enggak ngomong sehari loh, sehari atau setengah. Itulah hidup kita di dunia. Itulah hidup kita di dunia. Betulkah sampai setengah hari? Dijawab oleh Allah 114-nya. Qala, Allah menjawab, illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Hai manusia, kamu tidak pernah tinggal di bumi kecuali cuma sebentar. Qalila, sebentar saja. Kalau kamu tahu. Manusia nggak tahu. Kapan tahunya? Nanti di akhirat baru tahu. Nanti saat mau mati baru tahu bahwa sesungguhnya kematian pasti tiba. Tapi sepanjang hidupnya suka lupa diri. Ibu, bapak, sesungguhnya kita hidup di dunia berapa lama? Kata Allah akhirnya. Tadi kan sebentar kan? Sebentarnya itu berapa lama kira-kira? Surat 10 ayat 45. Surat 10 ayat 45. Wa yauma yahsyuruhum
ka'allam yalbathu illa sa'atam minan nahar yata'arafuna bainahum qad khasiral ladzina kadzabu biliqa illa wa ma kanu muhtadin. Coba perhatikan ayat ini, Bu. Wa yauma yahsyuruhum, dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Di mana kita dikumpulkan? Di padang mahsyar. Maka saat manusia ada di padang mahsyar, pikirannya gimana di situ terlintasnya? Ka'alam yalbasu illa sa'atam minan nahar. Mereka baru menyadari sesungguhnya mereka tidak pernah hidup di dunia kecuali hanya sesaat di waktu siang, ya ta'arafuna bainahum, seperti mereka saling berkenalan. Ibu, hidup kita di dunia jika dibandingkan hidup kita akhirat, di dunia itu kayak orang cuman kenalan doang. Ibu pernah kenalan? Bapak pernah kenalan? Berapa lama kita kenalan? 5 menit, 10 menit, setengah jam, paling banter 1 jam, Ibu. Ada nggak orang yang kenalan sampai seharian? Itu kencan, namanya maksiat itu mah. Kenalan mah cuma nanya alamat, nanya nama, udah ngobrol sebentar sudah. Lah 1 jam lah paling lama. Maaf, berarti kata Allah, hidup kita di dunia dibandingkan hidup kita akhirat yang abadi berjuta-juta tahun, itu kayak orang kenalan doang. Cuman sesaat, cuman beberapa menit. Kalau ada orang dikasih hidup, kok nggak sadar mau ingat kematian, rugi atau rugi? Rugi itu kata Allah. Karena orang itu tidak menyadari dengan sebenarnya akan perjumpaan dengan Allah. Mereka tidak akan dapat petunjuk. Karena mereka hidupnya senang-senang terus. Sekarang mari kita terjemahkan. Kenapa Allah mengatakan manusia hidupnya seakan-akan hanya sesaat di siang hari? Seperti kenalan. Karena perhitungan waktu nanti di yaumil akhir dengan perhitungan waktu kita di dunia berbeda. Bedanya jauh atau jauh sekali? Berapa banding berapa kira-kira? Lihat surat 22. Surat 22, surat Al-Hajj. Ayatnya ayat 47. Surat 22, Al-Hajj ayat 47. Wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Ayat ini asbabun nuzulnya adalah begini. Saat Rasul dakwah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang dolim, disuruh untuk masuk Islam, terima Islam, mereka nolak. Bahkan apa yang terjadi? Mereka menantang kepada Rasul, ya Muhammad, kalau memang akan ada azab neraka, sekarang katanya. Jadi menantang supaya disegerakan azabnya, sekarang aja azabnya, sekarang. Maka Allah katakan, ketika mereka menantang supaya disegerakan azab, Allah tidak akan menyalahi janji. Azab itu bukan ditegerakan di dunia. Azab itu nanti ditunda oleh Allah di neraka. Gak akan ada azab di dunia. Paling musibah, cobaan, ujian. Maka Allah tidak pernah akan menyalahi janjinya. Kalau orang yang menantang azab itu didatangkan segera, kalau tahu kayak apa bersatnya, maka Allah jelaskan, hai manusia, azab itu pasti dekat. Meskipun kamu di dunia tahunan, tapi tetap azab akan datang. Kenapa? Karena hitungan waktu dunia dengan akhirat berbeda. Berapa perbedaannya tadi? Wa inna yauman inda rabbika, satu hari di sisi Rabbmu yaitu di akhirat, ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Lamanya seperti 1000 tahun perhitunganmu di dunia. Jadi satu hari di akhirat, Pak, satu hari itu 12 jam. Kenapa? Karena malaikat itu tiap hari ditugasi oleh Allah naik, turun di waktu maghrib, di waktu asar dan di waktu subuh. Dan kira-kira mereka bergantian dalam waktu satu hari. Yang malaikat siang tugasnya di waktu subuh tadi masuk. Bergantian, malaikat yang malam tugasnya di waktu asar nanti masuk. Dan 24 jam itu dibagi 2.
Subuh sampai asar kira-kira 12 jam, asar sampai subuh kira-kira 12 jam. Ya, lebih kurang kan begitu, Bu. Asar sekitar jam 4, subuh sekitar, jangan lihat di Indonesia, asalnya jam 3 di Mekah sana. Di Mekah itu hampir sama loh, Pak. Asar tuh lenyap sekitar jam 4, sementara subuhnya sekitar jam 4. Lebih kurang, kadang lebih sedikit, kadang kurang sedikit. Asarnya juga demikian, kadang lebih sedikit, kadang kurang sedikit. Jadi satu hari satu malam 24 jam, sehari berapa jam? 12 jam. 12 jam waktu akhirat menurut kita berapa lama? 1000 tahun waktu. Nah, Bapak Ibu hidupnya berapa tahun? Kalau Bapak Ibu hidup bisa 1000 tahun, berarti 12 jam waktu akhirat. Ada nggak manusia hidupnya 1000 tahun? Ada. Nabi Adam 1300 tahun lebih kurang. Nabi Nuh dakwahnya saja 950 tahun. Jadi Nabi sekitar umur 80 tahun. Setelah itu dia dakwah lagi sekitar 60 tahun. Ya sekitar 1100 tahun. Itu antara itu. Tapi makin ke sini usianya Nabi Ibrahim di atas 100. Makin ke sini usia Nabi Muhammad berapa? Usia umatnya berapa? Ya antara 60 dan 70. Sedikit sekali yang lebih dari itu. Katakanlah kita umurnya cepek 100 tahun, berarti berapa hari? Sehari tadi 12 jam kan? Kalau 100 tahun nggak sampai 1 hari, baru sekitar 1 jam. Loh 12 jam itu kan 1000 tahun. Kalau 100 tahun bagi 10, orang yang umurnya 100 tahun baru sekitar 1 jam lebih. Nih Bapak Ibu umurnya kayaknya baru 50 menit, belum ada. Setengah jam lah. Ya Allah, yang muda-muda mungkin baru 1/4 jam. Kira-kira mau kita sia-siakan nggak? Mau disia-siakan nggak? Ya Allah, kita ibadah cuma hitungan menit di sisi Allah di dunia. Untuk meraih jutaan tahun. Harusnya kita berpikir logik bahwa modal sebentar dapat nikmat lama. Kebanyakan manusia adalah nikmat sebentar gak apa-apa, yang penting ntar sengsaranya lama lah gak apa-apa. Kan sengsaranya masih lama. Karena gak pernah menyadari hidup di dunia itu cuma sekedar main-main, sekedar sendaguro. Maka kata Allah, hidupmu di dunia bukan kehidupan. Kehidupanmu adalah akhirat. Kalau kamu tahu. Dari ayat-ayat ini, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, lebih penting mana, dunia atau akhirat? Lebih penting mana? Benar? Ayat Al-Quran selalu mengatakan, wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih kekal, lebih baik. Akhirat itu lebih kekal, lebih baik daripada dunia. Selalu mengatakan begitu. Bahkan dunia di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Maka orang yang hanya ngejar dunia, dunia, dan dunia, lalu lupa akhirat, ya silahkan, silahkan. Kerugian Anda dirasakannya nanti di yaumil akhir. Maka jangan disia-siakan hidup kita yang sekarang. Yuk kita diciptakan oleh Allah itu untuk nurut, bukan untuk ngeyel. Bukan untuk bangkang, demi Allah. Mari ibadah, nurut ibadah. Mari diatur, nurut diatur. Mari ditetapkan, nurut dengan ketetapan. Diatur hukum, ikuti hukum. Karena maaf, naudzubillah, banyak manusia nggak nurut sama hukum Allah. Silakan periksa sendiri-sendiri. Silakan resapi diri sendiri. Betapa manusia menggeyel terhadap Allah. Kenapa? Merasa masih hidup. Kalau sudah mati dah, demi Allah nggak ada apa-apa. Maka dari ayat-ayat ini, luar biasa, Allah telah menyampaikan bertubi-tubi supaya kita sadar bahwa kullu nafsin dha'iqat. Setiap yang mati akan mati, setiap yang hidup akan mati. Yang ada di dunia sekarang nggak dibawa mati. Lihat hadis Ibu, silakan buka hadis nomor 2490. 2490. Silakan.
Saya buatkan contoh sederhananya begini. Ibu, bapak punya uang 100 juta. Suatu ketika kumpul keluarga di sebuah restoran sambil acara makan bersama di restoran, keluarganya banyak, sekitar 50 kumpul semuanya. Habis 10 juta misal. Berapa sisa uang bapak dan ibu? 90 juta. Setelah makan-makan enak, pergi ke pusat perbelanjaan. Ibu belikan saudara-saudara ibu yang dikasih jam tangan, yang dibelikan baju, yang dibelikan celana, sepatu, aksesoris. Habis 20 juta. Berapa sisa duitnya? Berapa? 70 juta. Setelah 30 juta habis untuk makan dan untuk ngasih beli hadiah, oleh-oleh dan seterusnya, yang dipakai tadi jam tangan, baju dan seterusnya, mampir ke tempat yayasan duafa, memberikan sumbangan 100.000. Berapa sisa duit bapak dan ibu? Berapa? 69 juta 900.000. Betul begitu? Matematikanya salah kaprah, salah total. Sisa duit bapak dan ibu 100.000 tadi. Loh, kok bisa begitu? Coba pahami hadis tadi. Abu Hurairah bercerita dari Nabi SAW, yaqulul insan mali mali mali. Manusia, seorang hamba selalu nyari duit. Yang dipikirin duit. Harta. Innama lahu min malin min thalath. Sesungguhnya harta yang dimiliki itu terbagi menjadi 3. Apa yang pertama? Ma'akala fa'afna. Yang dimakan lalu dibuang, sudah habis jadi kotoran. Yang kedua, aula bisa fa'abla. Yang dipakai suatu ketika lusuh, diganti lagi yang baru. Yang ketiga, au a'to. Yang dinafkahkan, yang disodakohkan. Berapa tadi sodakohnya? 100.000 kan? Mana yang kekal? Syakotana. Itu yang kekal, kamu bawa mati. Sisa yang 69 juta 900, wa ma syiwa dzalika fahuwa zahid. Kalau kamu mati, duit yang sisa 69.900 kamu tinggalin. Wa taraktuhu finnas. Lalu kamu tinggalkan untuk ahli waris. Kamu enggak bawa mati. Betul apa betul? Jadi mana yang paling baik? Yang kita sedekahkan atau yang untuk hura-hura? Banyakkan mana selama ini kita sedekah kita atau nikmat kita dunia? Monggo sih. Subhanallah. Inilah manusia. Kenapa? Karena nggak menyadari hidup cuma sementara, nggak dibawa mati. Saya yakin demi Allah kita semua sudah pernah menyaksikan konglomerat mati triliunan dolar. Bawa apa ke kuburan? Enggak. Gedungnya tetap gedung megah, tabungannya triliunan tetap di bank. Mereka nggak bawa apa-apa, dan itu kita semua sadar. Cuman kadang-kadang nggak pernah meresapi itu semua. Merasa masih nikmat hidup di. Coba lihat satu hadis berikutnya, 91-nya. Dari Anas bin Malik. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mengantar jenazah ada 3 macam. Yang 2 kembali, 1 tinggal mengenangnya. Yang mengantar setelah keluarganya. Ialah keluarganya, hartanya. Keluarga dan hartanya kembali pulang dan Bapak Ibu pernah nggak sih ngantar orang ke kuburan? Tahu yang nganterin siapa itu? Terus? Emang kelihatan amalnya, amal nganterin gitu. Rasul mengatakan itu. Yatba'ul mayyitu salatun. Kelak siapapun di antara kita kalau mati, itu yang mengiringi jenazah kita nanti ada 3. Fayarji usnan wa yabqa wahid. Yang 2 nanti balik lagi, yang 1 terus ngikut.
Siapa yang mengiringi? Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yang mengiringi jenazah itu adalah sebagian dari hartanya, keluarganya, dan seluruh amal ibadahnya. Saat nanti diletakkan di kubur, ditinggalin nggak di kuburan? Rumah yang tadinya begitu megah, kira-kira di kuburan berapa meter? Hanya itu, standarnya sama. Nggak mungkin mentang-mentang konglomerat 1 hektar tanah lah kuburannya. Enggak, biar lega dibangun rumah, bangun enggak. Tetap kuburan gelap. Hanya itu. Itulah harta yang mereka miliki, nggak dibawa kemana-mana. Keluarga yang ngiring, cuman ngiring setelah ditanam, diinjak-injak tanahnya padat, mati, dibiarin, nggak ada yang nemenin. Keluarganya kembali lagi. Kembali lagi, subhanallah. Nggak dibawa apa-apa. Maka siapa yang menemani tadi? Kira-kira maaf Bapak Ibu. Andai Allah ambil nyawa kita, nanti malam sudah siap belum? Lalu kapan kita mau siap-siap? Sedangkan Allah ngambil kita nggak pernah peduli. Allah mencabut nyawa kita nggak pernah Allah permisi. Nggak pernah Allah memberitahu. Yang jelas suatu saat pasti tiba. Kapan waktunya, di mana, dalam keadaan apa? Wallahu a'lam. Banyak orang sehat juga mati. Betul? Barusan kemarin itu ada orang yang sehat walafiat, tiba-tiba besoknya mati. Tuh. Apa sadar mau mati waktu malamnya? Enggak. Suaminya tahu istrinya mau mati? Enggak. Jebret tiba. Bahkan maaf, kadang-kadang kematian bisa Allah datangkan melalui tidur kita. Benar apa benar? Coba buka ayatnya. Surat 39 ayat 42. Surat 39 ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsikul lati qada 'alaihal maut. Allah menggenggam nyawa seorang hamba ketika orang itu sudah mati. Dan orang yang belum mati, nyawanya digenggam Allah ketika lagi tidur. Digenggam, ditahan, nyawanya nggak dibalikin sehingga mati. Kalau tidur itu sudah ditetapkan kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Dan orang-orang yang tidur itu ditakdirkan bangun lagi, nyawanya dikembalikan sampai waktu yang ditentukan. Inna fi dzalika la ayatil likulli. Apa tuh? Itu siapa? Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ibu pernah tafakur nggak? Bapak pernah mikir nggak? Boleh jadi kita mati dalam tidur kita. Nggak pernah kan? Subhanallah. Jadi sesungguhnya kata Allah, Anda tidur itu lagi di mana kita? Lagi mati sementara, ruh kita lagi dicabut. Jadi saat kita tidur itu sebetulnya sedang apa? Wafat atau lagi tidur? Coba perhatikan ayat lagi. Tadi kan ayatnya yang menggenggam ruh kita siapa? Allah. Melalui siapa diperintahkan? Malaikat mencabut, diserahkan kepada Allah. Kalau kematian itu sudah ditentukan di waktu mati atau tidur, nggak balik lagi. Bapak Ibu pernah mendengar kisah atau mendengar cerita atau mungkin mengalami dari saudara tidur nggak bangun lagi? Kalau itu bisa sama orang lain, bisa nggak Allah tempatkan untuk kita? Sangat bisa. Berarti saat kita tidur itu lagi apa? Lagi tidur atau lagi mati? Coba lihat ayatnya lagi. Surat 6 ayat 60. Surat 6 ayat 60. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar summa yab'asukum fi liyuqda ajalam musamma. Coba perhatikan ini. Terjemahannya apa?
Dialah Allah yang menidurkan kamu di waktu maaf. Coba lihat ayatnya. Apakah bahasa Arabnya menidurkan apa? Bahasa Arabnya tidur apa? Naum. Menidurkan yatanaumakum. Yatanaumakum. Ayatnya apa? Yatawafakum atau yatanaumakum? Apa yatawafakum? Kata dasarnya wafat. Harusnya dialah Allah yang mewafatkan kamu di saat malam hari. Maksudnya apa? Saat kamu tidur itu ruhnya lagi diambil, gak ada ruhmu. Jasadmu lagi tidur nyenyak, ruh sedang diambil oleh Allah. Di malam hari, mari buktikan. Ibu, bapak mau tidur baca doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika. Ya Allah, dengan menyebut namamu, ya Allah, aku hidup dan aku mau mati. Nah, ibu mau tidur itu mau mati atau mau tidur? Amut loh ngomong, mati loh. Bukan anam, bukan mau tidur. Bangun tidur, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amana atau amatana. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kembali aku dari, harusnya dari tidurku, tapi dari matiku. Maka kita tidur lagi ngapain? Mati. Gimana mau tidur kok masih melalaikan sholat? Masih tidur kok masih berbuat maksiat? Masih tidur kok kemudian nggak baca doa? Tiba-tiba nggak bangun lagi. Su'ul khotimah, na'udzubillah. Ini kematian loh tidur kita loh, Bu. Jadi kullun nafsin dha'iqatul maut itu Allah yang mengatur. Melalui apa? Nggak ada yang bisa tahu. Maka yang penting bagi kita nggak usah cari tahu kapan kita mati, di mana kita mati. Yang penting bagi kita adalah persiapkan bekal kita untuk dibawa. Itu yang paling utama. Sekali lagi, andai Allah takdirkan kita mati nanti malam, besok hari sudah pada siap? Jawabannya pasti belum. Lalu kapan? Subhanallah, kita masih bisa tertawa meskipun belum siap, karena kita belum merasakan kematian. Maka subhanallah, sahabat ketika mendengar ayat ini dari Rasul, nggak ada yang berani ketawa, nangis, tunduk semua. Sadar betapa banyak manusia di dunia masih mengabaikan hukum Allah, meniadakan peringatan Allah. Diatur Allah suka ngeyel. Bener apa bener? Ya Allah, disuruh nyari nafkah yang halal, remeng-remeng dicari. Suruh nutup aurat, dibukanya dengan enak. Suruh ibadah sholat, nanti dululah kalau udah tua. Macam-macam, meskipun mulutnya nggak ngomong, tapi perbuatannya membuktikan. Bener apa bener? Monggo kita merenung. Demi Allah, suatu saat kita akan mati. Nggak ada yang bisa nolong kita saat kita mati. Maka Allah ingatkan kita di surat Al-Baqarah, surat 2, 123. Surat 2, 123. Apa kata Allah? Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adl wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun. Takutlah kamu akan datangnya nanti suatu hari. Kira-kira hari apa ini Bapak Ibu? Hari kematian, saat nanti kita sampai dibangkitkan. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Saat itu orang tidak bisa menggantikan orang lain. Wala yuqbalu minha adl. Tebusan sebesar apapun gak akan diterima. Wala tanfa'uha syafa'ah. Syafaat, pertolongan dari siapapun tidak akan berlaku. Wala hum yunsarun. Dan mereka tidak akan ditolong. Itulah hari setelah kita mati. Maka supaya kita tidak mengalami itu, yuk selama kita hidup, kita bekali diri kita sebaik-baiknya. Tapi orang tua saya soleh-soleh, tapi anak saya hafiz Quran. Nggak bisa tolong-menolong kalau sudah mati. Kecuali punya iman yang sama, punya iman yang setara, baru tolong-menolong. Kalau tidak, nggak berlaku. Lihat lagi ayat yang semakna dengan ini, tapi Allah lebih tegaskan kepada anak dan orang tua bahwa nanti di akhirat nggak ada tolong menolong. Surat 31 ayat 33.
Surat 31 ayat 33. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum. Hai manusia, bertakwalah kamu benar-benar takwa kepada Allah Rabbmu. Wahsyau yauman, hendaklah mereka semua, kita semua takut akan datang nanti suatu hari, hari setelah seseorang mati. Nanti dibangkitkan di padang mahsyar. La yajzi walidun an waladih. Orang tua tidak bisa menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Anak-anak gak bisa nolong bapaknya, ibunya, orang tuanya sedikit pun. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan tertipu oleh setan yang sering sekali memperdayakan kamu supaya lupa sama Allah. Jadi yang suka melupakan kita terhadap Allah itu siapa? Yang ganggu kita. Setannya kelihatan apa enggak? Ntar kalau gitu salahin aja setan. Hei setan, gara-gara lu nih gua jadi. Silahkan. Tapi manusia tidak bisa. Nafsi. Maka inilah ayat-ayat peringatan yang seharusnya kita mengingat. Maka saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Dunia yang menciptakan siapa? Indah atau tidak Allah ciptakan? Pertanyaan saya. Siapa yang boleh memandang dunia indah? Semua manusia? Orang Islam, orang kafir boleh? Apa hanya orang Islam saja? Apa hanya orang kafir saja? Siapa yang boleh memandang indah dunia? Jadi orang beriman boleh memandang dunia itu indah. Hah? Bukan, yang beriman boleh nggak memandang dunia indah? Oh boleh. Kalau orang yang tidak beriman? Boleh. Lalu siapa yang nggak boleh? Jadi boleh semua. Orang beriman boleh memandang dunia indah. Coba lihat ayatnya. Surat Al-Baqarah, surat 2, 212. 212. Peristiwa apa itu Bapak Ibu? Nah, peristiwa orang kafir ya. Ini jangan digaduh-gaduh. Wih, bener ayatnya 212 persis banget ini. Kadang suka digaduh-gaduhin. Coba lihat kata Allah apa? Zuyyina lil ladina kafarun hayatid dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Coba perhatikan ayat ini. Dunia ini dijadikan indah pada pandangan orang kafir. Mereka itu memandang orang beriman itu hina, padahal orang takwa lebih mulia di sisi Allah. Dan Allah memberikan rizki kepada siapapun tanpa batas. Jadi siapa yang boleh memandang dunia indah? Kenapa? Kenapa? Coba lihat. Kenapa Allah kok tidak boleh kita memandang orang beriman dunia itu indah? Coba buka surah hadis 2360 Sahih Muslim 2366. Afan, 65 sepertinya, 65 itu. Oh, kalau gitu benar 66. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat ini. Berapa rahmat Allah semuanya? Berapa rahmat Allah? Innallaha indahu biyadihi mi'ata rahmah. Juz'un rahmah. Di sisi Allah, di genggaman Allah, Allah memiliki 100% rahmat. Yamsiku biyadihi tis'un wa tis'un.
digenggam oleh Allah, disimpan oleh Allah, di tangannya tetap ditahan 99%. Wa yanzilu fid dunya wahidatan, yang diturunkan oleh Allah satu rahmat di dunia 1%. Likulli mahlukin, yang 1% itu untuk seluruh, sampai binatang punya kasih sayang dari mana? Baik, siapa yang paling banyak ngambil rahmat Allah di dunia dari yang 1% itu? Pasti yang namanya, jadi pengambil rahmat terbanyak itu siapa? Oke lah, katakanlah 1 untuk manusia semua. Per orang kita dapat berapa di dunia? Ya, jumlah manusia berapa? Miliar. 10 miliar lebih dari sejak diciptakan sampai akhir. Kalau begitu 1% dibagi adil rata, 1 manusia dapat berapa? 0,00000000. Itu harus lebih dari 10 loh. Kayak gini nikmatnya loh Bapak Ibu. Meskipun kita bukan konglomerat yang miliaran dolar, sudah kayak gini nikmat, baru 0,000, yang 99 kayak apa? Subhanallah. Nggak ada nilainya tuh dunia tuh. Apakah indahnya dunia? Anda belum pernah lihat surga. Surga tak terbayangkan indahnya. Dunia nggak ada indah-indahnya. Maka Rasul mengatakan, kalau kamu tahu dunia itu nggak ada indah-indahnya, nggak bakal ngejar dunia, tapi nyari dunia. Ya, sekedar kebutuhan, bukan untuk hiruk pikuk. Ingat, cuman main-main. Maka Rasul menyampaikan Ibu, di hadis 2489. Jadi saya percepat Ibu, saya ceritakan saja. Jabir bin Abdullah bercerita Ibu, suatu ketika Rasul sedang berjalan, dikelilingi para sahabat, di sebuah pasar di Madinah yang jalannya menurun. Tiba-tiba diperhatikan oleh Rasul, ada seekor bangkai anak kambing kecil, kakinya cacat dan telinganya cacat. Anak kambing kecil cacat mati jadi bangkai. Kita lihatnya kayak apa kira-kira? Wih, bangkai, atau begini, nyingkir, diambil oleh Rasulullah, dipegang di telinganya, diangkat, dihadapkan kepada sahabat. Hai sahabatku, malaka bidinhab, ada yang mau membeli kambing ini 1 dirham, ditawarin berapa tadi harganya? 1 dirham kira-kira sekarang berapa? Kalau dikurskan ke rupiah 1 dirham sekarang kira-kira sekitar 60.000. Lebih kurang. Karena emas perak itu harganya turun. Kalau emas naik terus. Jadi ditawarin berapa tadi kira-kira? 60.000. Ada nggak yang mau? Demi Allah kami tidak mau ya Rasulullah. Kami tidak mau. Lalu Rasul mengatakan, adakah yang mau aku berikan gratis cuma-cuma untukmu? Kalau tadi suruh beli nggak mau kan? Dikasih gratis mau apa enggak? Tidak ya Rasulullah. Untuk apa? Sudah cacat bangkai lagi. Nggak ada gunanya bagi kami. Hina bagi kami. Jadi Rasul di situ hendak memberikan pendidikan kepada sahabatnya. Dunia itu kayak gini nih, lebih hina dari ini. Setelah sahabat nggak mau dikasih hadiah bangkai, karena bangkai itu hina, ujung hadisnya ngomong apa? Wallahi. Apa ujung hadisnya? Coba perhatikan. Kata Rasul, demi Allah, lid dunya ahwanu ilaikum minallah min hadza. Dunia di sisi Allah lebih hina daripada pandanganmu terhadap bangkai ini. Ibu melihat bangkai hina enggak? Allah lihat dunia? Ya Allah. Tapi bangkai terkadang ada gunanya enggak? Ada. Di zaman Rasul bangkai itu diambil apanya? Lemaknya dijadikan minyak untuk penerangan, untuk menyamak kulit. Kulitnya dibersihkan jadi pakaian, jadi gerabah, jadi tempat minuman. Maka dunia meskipun hina kayak gini, ada manfaatnya nggak buat kita? Ada, untuk kita bisa hidup, bisa ibadah, dicari dengan cara yang halal. Dan untuk bekal kita akhirat harus kita punya dunia.
Anda nggak bisa haji kalau nggak punya dunia. Anda nggak bisa puasa dengan sempurna nggak punya dunia. Anda nggak bisa umroh, Anda nggak bisa makan, nggak bisa minum, ibadah dengan baik kalau nggak punya dunia. Anda berpakaian kan harus dengan dunia. Tetapi jangan jadikan dunia tujuan utama. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wallahu a'lam. Ibu, bapak, saya yakin ketika kita ngaji yang kayak gini nih ayatnya, ngeri semua. Betul apa enggak? Gemeter apa enggak? Tapi pulang ngaji 12 lagi. Subhanallah. Lupa lagi. Ya Allah, semoga kita diingatkan oleh Allah, hidup kita cuma sesaat, jangan kita enak-enak terus di dunia. Karena Allah ciptakan kita tidak main-main. Allah ciptakan kita bahwa kita nanti akan kembali kepada Allah. Wallahu a'lam. Silakan, ada sisa waktu tanya jawab sampai menjelang zuhur. Monggo. Silakan, Pak. Bukankah manusia memang sudah diciptakan dia istilahnya belum mendapatkan ilham. Itu hidayah. Sebetulnya tidak ada manusia yang nggak dapat hidayah, Pak. Kalau kita mau rujuk dengan dalil, Pak. Manusia boleh beralasan, ya dia belum dapat hidayah, silakan ngomong. Tapi Allah ciptakan kita itu setiap kita sudah dikasih hidayah. Hidayah itu dikasih jalan lurus. Tinggal manusianya mau bersyukur, cari jalan lurus. Mau kufur, bengkok, monggo. Lihat ayatnya, surat 76. Jadi nggak bisa nanti ada orang beralasan, ya Allah aku kan nggak dapat hidayah, dia mah enak udah dapat hidayah, saya belum dapat hidayah. Kenapa nggak nyari hidayah? Dicari, diuber. Yang kita juga minta tiap saat, ihdinas siratal mustaqim. Surat 76, coba buka ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insan hinum minad dakhr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia suatu masa, suatu waktu, hai manusia, dahulu kamu belum bisa disebut apa-apa. Maksudnya, bukankah kita itu dulu tadinya nggak ada? Lalu diciptakan, siapa yang menciptakan? Ayat keduanya. Walaqad khalaqnal insan min nutfatin amsyaj nabtalihi wa ja'alnahu sami'an basira. Allah ciptakan manusia, setiap kita sama dari sperma kecampur sel telur. Bercampur sel telur jadilah kita. Yang cuma sel telur tanpa sel sperma cuma Nabi Isa. Yang tanpa sel telur dan sel sperma cuma Adam dan Hawa. Selain itu, ini kita. Maka Allah ciptakan kita setelah kita dewasa, disuruh apa oleh Allah di situ? Menguji kamu supaya kamu menjalankan perintah dan meninggalkan, supaya tahu mana itu punya perlawanan, mana perintah. Maka Allah jadikan apa? Faja'alnahu sami'an basira. Allah jadikan kamu bisa mendengar dan melihat. Coba Bapak Ibu, perangkat apa yang paling bagus untuk kita bisa belajar? Sehingga tahu mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana perintah, mana larangan. Apa itu perangkat yang ada? Indra yang ada. Ini sama ini. Sami' pendengaran, basir. Ada orang buta, maaf, buta total. Masih pintar bisa nggak? Bisa pintar nggak? Bisa taat nggak? Caranya? Nyari ilmu dengan ini. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Beliau buta sejak lahir. Umur 6 tahun sudah mulai hafal Quran. Umur 9 tahun dites di hadapan masyaikh, ulama besar di Arab Saudi, Pak. Mumtaz 30 juz. 100.000 hadis lebih di sini, Pak. Dengan matannya. Maka beliau pernah menjadi, kalau di Indonesia itu ketua MUI. Di Arab itu namanya Lajnah Da'imah lil Bughud. Lajnah Da'imah, ketua MUI-nya Arab, Pak. Usia paling muda. Subhanallah, Pak. Ini nggak punya mata, Pak, punya ini. Ada orang punya pendengaran, matanya buta, masih bisa tadi? Ada orang matanya lihat tapi budak, masih bisa pintar nggak? Dengan cara apa?
Melihat dan bahasa isyarat. Banyak orang pintar, Pak. Maaf, kita punya telinga? Punya mata? Loh, kok kayak budek, kayak buta? Kok nggak mempelajari? Nah, salah siapa coba? Maka kata Allah di ayat ketiganya apa? Setelah kita dikasih pendengaran dan penglihatan. Inna hadaina hussabil. Kami telah beri manusia jalan petunjuk. Jalan lurus. Nggak ada manusia nggak dikasih jalan lurus, Pak. Sudah diasih akal kok. Tahu harusnya nyari kok. Kenapa kok nggak nyari? Maka kata Allah, mereka yang dikasih petunjuk ada dua orang tuh. Ada dua golongan. Imma syakiran. Apa yang bersyukur berarti belajar mencari petunjuk. Wa imma kafuro. Ada yang ingkar, nggak mau nyari petunjuk. Salah siapa kalau gitu? Jadi jangan salahkan bahwa Allah nggak ngasih petunjuk, Pak. Tapi manusia sudah dikasih petunjuk, hanya manusianya nggak mencari, nggak mengejar. Contohnya gini, Pak, saya lapar nih Pak nih. Warung terdekat di mana ya? Oh Bapak lurus, belok kiri itu ada warung paling dekat Pak. Murah lagi di sana Pak. Harus apa yang Bapak lakukan? Jalan beli. Oh di sana, iya deh Pak. Nggak jadi berangkat. Enggak lah, biarinlah lapar aja lah. Ntar juga kalau dapat petunjuk, ntar ada yang ngirimin. Kapan ada yang ngirimin? Itulah manusia kadang-kadang suka disalahin Allah. Saya belum dapat petunjuk, kan salahnya Allah, kan petunjuk dari Allah. Kalau Allah kehendaki petunjuknya dapat, kalau enggak, ya saya mah belum dapat kehendak dapat petunjuk, terserah Anda deh ngomong. Jadi kita harus apa tadi? Usaha. Demikian, wallahu alam. Silakan yang lain. Silakan. Oh. Setiap kita sudah dikasih tanda-tanda. Setiap kita sudah dikasih, apa itu tanda-tanda kematian? Apa Pak? Hidup. Ini tanda-tanda mau mati semua nih. Hidup. Karena kita nggak pernah mau tahu. Kita nggak tahu. Jangan merasa masih sehat. Ah tenang masih sehat. Lu boleh jadi besok mati. Jadi tanda kematian itu hidup. Berarti sejak kita hidup itu sudah dikasih tahu. Tapi kalau tanda-tanda kematian itu beberapa alamat, coba lihat ayatnya. Surat 30 ayat 54. Surat Ar-Rum, surat 30 ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Summa ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa syaibah. Ibu, bapak, kita diciptakan dari apa? Lemah atau kuat? Siapa yang lemah itu? Kita bayi kanak-kanak lemah kan? Kapan kita dikasih oleh Allah kekuatan? Dari lemah kuat. Ketika mulai usia dewasa, usia dewasa 15 tahun. Terus sampai kapan kuat? Usia 40 puncaknya tuh. 50 ingat udah mulai peringatan. Setelah kuat kata Allah apa? Dha'fin dan apa alamatnya tandanya? Jadi kalau sudah mulai tumbuh uban, lihat kepalanya. Kalau kepalanya sudah mulai banyak uban, sudah mulai meninggalkan dunia hitam, sudah putih-putih dunianya di sini, itu alamat Anda berarti sebentar lagi. Ya. Karena kalau sudah 50, 60 udah putih. Kan tadi kata Rasulullah usia umurku berapa umatku? Antara 60, 70. Jadi kalau sudah 60, 70 berarti lebih serius lagi. Jangan main-main. Karena kalau main-main nanti nggak bisa beralasan. Bisa nggak alasan? Ya Allah aku pengen tobat tapi keburu mati. Bisa nggak begitu? Coba lihat dialog Allah dengan orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Surat 35, surat Fatir. Ayatnya dari ayat ke-36. Surat 35 dari ayat 36. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Bagi orang-orang yang kafir, bagi mereka Allah sediakan neraka jahanam. La yuqta alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Tidak akan ditangguhkan azabnya
mereka tidak dibikin mati di neraka, tapi nggak diringankan siksanya. Jadi kalau di surga tadi hidup terus Bu, nikmat. Kalau di neraka, hidup terus sengsara, nggak diringankan sengsara-sengsaranya. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah balasan orang yang senantiasa ingkar kepada, jadi nggak ngejar hadiah Pak, nggak ada hidayah. Siapa yang salah? Sekarang lihat dialognya di ayat berikutnya, ayat 37-nya. Wahum yastarihuna fiha. Mereka berteriak kesakitan di neraka, lalu berdoa, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah ya Rabb, tolong keluarkan kami dari neraka supaya kami kembali ke dunia pengen beramal soleh, bukan amal yang dulu kami pernah kerjakan yang buruk-buruk. Jadi minta apa di sini? Keringanan supaya apa? Dikeluarkan dari neraka, kembali ke apa jawaban Allah? Subhanallah. Awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah umurmu sudah dikasih panjang? Kata Rasulullah, tanda umur panjang itu kalau Anda sudah sampai 60. Itu tandanya. Berarti kematian sudah lebih dekat. Maka kenapa kamu tidak mengingat? Tidak kamu menjadikan peringatan umurmu itu? Itu batas kematianmu sudah dekat. Bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan? Siapa pemberi peringatan? Para ustadz, para ulama. Dan dulu pemberi peringatan siapa? Sahabat itu. Rasul. Bukankah ustadz menyampaikan apa yang dari Nabi? Maaf, yang saya sampaikan dari saya atau dari Rasul? Dari Rasul semua Pak. Al-Quran, hadis. Silahkan Anda mengikuti apa enggak? Silahkan Anda mau berbuat seenaknya apa enggak? Nggak mau ikut aturan enggak? Silahkan. Lah demi Allah, enggak setiap orang ngaji mau paham loh Bu. Enggak setiap orang ngaji serius loh Bu. Demi Allah. Ada yang serius, ada yang ya udah yang penting datanglah, yang penting silaturahim, yang penting ngaji. Dah blank, enggak ada apa-apa. Ada atau ada? Saya tidak nyindir siapapun demi Allah. Tapi ini nyata, nanti di neraka baru tahu. Bukankah sudah datang kepadamu pemberi peringatan? Bukankah umurmu dipanjangkan? Lalu kemana aja? Kan kira-kira begitu. Sudah di neraka pengen kemana? Akhirnya Allah katakan di ujung ayatnya, Fadzuku famalidh zalimina min nasir. Rasakan azab. Orang dolim di dunia gak bakal ditolong. Jadi salah siapa di sini, Bu? Nah, manusia sudah dikasih panjang umur. Jadi tanda-tanda kematian itu umur kita, Bu. Makin bertambah sesungguhnya makin berkurang jatah kita. Cuman orang makin bertambah makin senang. Ditepukin panjang umurnya. Selamat, terima kasih ya. Gak dikasih panjang umur, lu kok gak doain gue? Aneh manusia. Anda bertambah umur sesungguhnya berkurang jatah kita. Demikian Ibu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Monggo, silakan. Ya. Kata-kata itu kan cuma omongan dia. Sebetulnya saya ingin bertanya Pak, apa tadi bedanya ajal, maut dengan wafat? Apa bedanya ajal, maut dengan wafat? Gak ada. Beda Pak. Ajal tadi apa? Batas waktu. Maut apa? Kematian. Wafat apa? Dicabutnya nyawa. Orang lagi tidur, lagi diwafatkan atau dimatikan? Enggak, diwafatkan. Bahasa Arabnya tadi diwafatkan. Allahu yatawaffal anfus. Allah yang mewafatkan manusia. Surat berapa tadi? 39 ayat 42. Lalu surat berapa? 60 ayat, surat 6 ayat yang ke-60. Bahwasanya lagi tidur itu Allah lagi cabut. Kamu sedang diwafatkan. Jadi kalau sudah diwafatkan, apakah pasti mati? Kalau ajalnya belum tiba. Maka kalau ada orang sudah dicabut sementara, ajalnya belum tiba, udah dimandiin, udah disolatin, udah dikafanin, dibawa ke kubur, kok tiba-tiba hidup? Bisa jadi apa enggak?
Bisa jadi Allah belum wafatkan, Allah belum tentukan ajalnya, baru dicabut nyawanya. Allah berkehendak nanti kamu matinya, belum sekarang. Peringatan bagi kita. Tapi ada orang yang dikasih peringatan itu sadar, kembali kepada Allah, makin taat, ada yang bahkan jadi dukun setelah itu. Ada di negara kita, Pak. Orang yang mati suri, kemudian apa? Hidup lagi, lalu ceritanya ngawur-ngawur. Saya didatangi malaikat, di sana tiba-tiba menerawang yang akan datang, jadi dukun. Aneh kan? Jadi dia bukan mati suri, bukan pula sudah mati, tapi baru diwafatkan. Kapan seseorang diwafatkan pasti mati? Kalau ajalnya tiba. Tapi dicabut nyawa, ajalnya belum tiba. Kapan ajal itu tiba? Kalau ruh sudah diserahkan kepada Allah dan Allah nggak kembalikan lagi. Surat 32 ayat yang ke-11. Jadi kalau ada kata-kata dalam Al-Quran, ya waffa, tawaffa, itu artinya dicabutnya nyawa. Kalau sudah tiba ajalnya, mati. Tapi kalau belum tiba ajalnya, nggak akan mati. Dikembalikan lagi ruhnya oleh Allah. Dan kasus begitu di dunia ada beberapa kejadian. Berarti bukan istilah bagi kita mati suri. Bukan. Nggak ada mati suri. Yang ada timun suri. Ya, kalau mati suri itu nggak ada. Yang ada baru diwafatkan. Coba lihat ayatnya. Apa kata Allah? Qul, katakanlah. Yatawafakum malakul maut. Jadi tugasnya malaikat itu apa? Mencabut nyawa atau mematikan? Cabut nyawanya. Yang mematikan siapa? Allah. Kapan ditetapkan kematiannya? Kalau sudah tiba ajalnya. Kalau belum nggak bisa. Qul, katakanlah, yatawafakum malakul maut wukila bikum. Malaikat maut yang diserahi tugas mencabut nyawa kamu, nanti dicabut nyawa kamu. Maka kalau sudah tiba kematiannya, summa ila rabbikum turjaun. Ruh-ruhmu kita itu dikembalikan kepada Allah. Kalau sudah dikembalikan, balik lagi nggak ke tubuh? Mati pasti. Begitu, Pak. Jadi proses-proses orang pernah mati hidup lagi, bagi Allah mudah untuk peringatan bagi kita. Contoh nyata, Pak. Bapak Ibu, Nabi Isa sekarang mati atau diwafatkan? Diwafatkan. Diangkat oleh Allah, dicabut nyawanya sementara, tapi beliau belum mati. Maka saatnya nanti menjelang kiamat, Allah turunkan kembali ke dunia atas izin. Jadi Nabi Isa belum mati, tapi diangkat oleh Allah. Kayak apa cara Allah ngangkat? Terserah Allah. Yang jelas kita yakini saja ada ayatnya. Surat An-Nisa, coba Ibu buka. Bapak buka. Surat An-Nisa, surat 4, ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Dan Allah marah karena perkataan orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa bin Maryam telah dibunuh dan disalib. Lalu katakan, wa ma qatalu wa ma salabu. Sungguh mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Walakin syubbihalahum. Yang dibunuh dan disalib adalah orang yang disamakan rupanya dengan Nabi Isa. Maaf, menurut orang kafir Nabi Isa dibunuh, disalib untuk apa? Nebus dosa umat. Yang salah umat, nabinya dibunuh, disalib. Ngawur bener, enak bener. Maka dengan itu yang percaya Yesus Nabi Isa sebagai Yesus Tuhan, berarti dosanya diampuni. Paling enak itu agama yang kayak gitu. Makanya banyak yang senang, gak pakai sholat, gak pakai ibadah, gak berat beragama dengan mereka. Kalau versinya mereka. Maka yang disalib siapa? Orang yang disamakan dengan. Jadi seperti kembaran lah. Sekarang coba gini aja deh. Ibu pernah bergaul dengan punya teman kembar? Nggak pernah lihat kembarannya. Suatu ketika ketemu di tempat lain, kembaran yang belum pernah ibu ketemu. Ibu kira-kira lihatnya gimana? Apa kabar lu? Siapa kamu? Lu sombong amat lu. Nggak taunya kembar. Bisa jadi kan? Apalagi Allah menyerupakan orang dengan Nabi Isa. Bagi Allah mudah atau mudah? Persis dengan Nabi Isa.
Lalu mereka menganggap telah membunuh, telah menyalib. Itulah mereka. Maka malahum bihi min ilmin illa ittiba'adhan. Mereka tidak punya keyakinan dengan ilmu kecuali persangkaan saja bahwa Isa telah wa ma qataluhu yaqina. Mereka sendiri tidak punya keyakinan bahwa Nabi Isa telah jawaban Allah di 158-nya. Kemana Nabi Isa? Bal rafa'ahu Allah ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi yang benar Nabi Isa kemana? Diangkat ke Sidratul Muntaha. Jadi masih hidup sekarang, tapi sedang diwafatkan. Diwafatkan. Nanti ketika Allah menghendaki, dikembalikan ruh, jasad, lalu turun lagi ke dunia. Saat Nabi Isa turun, nanti syahadatnya apa Nabi Isa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nabi Isa saat itu jadi umatnya Nabi Muhammad. Saat nanti dibangkitkan. Kalau ibu mau baca itu kisahnya panjang sekali. Di nomor hadis 2481 itu panjang sekali. Itu bab tentang cerita Rasulullah tentang datangnya akhir zaman. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Itu datangnya akhir zaman bukannya. Akhir zaman dengan kiamat sama. Akhir zaman itu zaman telah berakhir. Ajalnya. Lalu kiamat itu kejadiannya. Maka sekarang udah ada tanda akhir zaman? Sudah, tapi kapan akhir zamannya? Kiamat itulah akhir zaman. Sudah nggak ada lagi. Kalau orang Inggris bilang the day after. Hari sesudah kiamat. Yang nggak ada lagi hari, yang ada hari yang berbangkit. Silakan Bapak. Ya. 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 Baik. Coba Bapak Ibu buka hadis nomor 26. Jadi Muslim ada pertanyaan. Kita percaya, yakin surga ada, neraka. Pertanyaannya, apakah sekarang surga sudah ada? Apakah neraka sekarang sudah ada? Begitu ya Pak ya. Saya akan tunjukkan dulu di sini. Tolong Ibu baca. Hadis nomor 26. Rasulullah SAW berkata, siapa yang mengucapkan pengakuan aku mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Allah dan bahwa Isa Nabi Allah, anak warisan hamba sahayanya, dan kaliannya yang ditujukannya kepada Maryam, dan Ruh dan padanya, dan bahwa surga dan neraka itu sebenarnya ada. Allah akan memasukkannya ke surga melalui salah satu pintu dari 8 pintu yang dikehendaknya. Ibu, Bapak, yang Allah perintahkan kepada kita melalui Rasul apa? Yakin hari kiamat terjadi. Yakin Isa itu bukan anak Tuhan, tapi anaknya hamba Allah namanya Maryam. Yakin Muhammad utusan Allah. Yakin surga ada, yakin neraka ada. Itu yang penting. Lalu kalau Bapak ditanya, Ustadz, surga sudah ada belum sekarang? Neraka sudah ada belum sekarang? Saya cuma bisa jawab, wallahu a'lam. Karena diperdebatkan nggak penting, Pak. Nggak penting. Tidak menambah akidah. Yang ada menambah gontok-gontokan. Yang mengatakan belum ada. Surga itu nanti saat kita dibangkitkan. Lah Anda ilmunya dari mana? Kalau Allah hendak menghendaki sekarang ada? Yang mengatakan surga belum ada. Kenapa? Belum ada penghuninya. Kalau bagi Allah diadakan? Yang jelas ketika Rasul bersabda di hari pertama masuk Ramadan. Apa yang dibuka? Pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci. Berarti sudah ada surga, sudah ada neraka. Yakini ada dengan iman. Nggak perlu dipertentangkan. Karena nggak bakal bisa diolah dengan akal, Pak. Katakanlah, surga sudah ada. Lalu ngapain dengan kita? Mau masuk surga? Surga belum ada. Lalu ngapain? Ya udah kalau gitu nggak ada surga, nggak mau ibadah. Sudah, kita cuma mengimani, meyakini. Surga ada, neraka ada. Sudah ada belum? Wallahu a'lam. Karena ilmu-ilmu yang gaib seperti ini jangan dipertanyakan. Rasul nggak pernah ngomong surga sudah ada, neraka. Tapi bercerita ada surga dan neraka. Pernah nggak ada sahabat yang nanya, ya Rasul surga ada belum sekarang?
Nggak ada. Mereka cuman sami'na, itu tadi. Siapa yang meyakini 5 tadi, pertama, meyakini Allah sebagai Rabb satu-satunya, Muhammad sebagai utusan, meyakini Isa bin Maryam sebagai anak daripada hambanya, ruh yang Allah ciptakannya, kemudian meyakini neraka ada, meyakini surga ada, 8 pintu surga dibuka, Anda mau masuk lewat mana? Jadi nggak perlu kita tanya tentang surga sudah ada atau belum, tapi yakin surga sudah ada. Kalau contoh sederhana begini, Bapak sebagai dosen, Ibu sebagai dosen, lalu Ibu ngomong, Bapak ngomong, wahai mahasiswaku, siapa yang punya prestasi baik, nanti kamu akan aku masukkan ke perusahaan besar. Begitu kalian lulus, langsung ditunggu di perusahaan besar. Dan yakinlah ada perusahaan yang nanti akan menampung kamu dengan gaji luar biasa. Tapi kamu harus bersaing. Dari ratusan mahasiswa, hanya 10 yang terbaik. Nanya Pak saya sama Bapak, sama Ibu, Bu dosen, Pak dosen, perusahaannya udah ada belum sekarang? Penting apa enggak Pak? Apa jawaban Bapak? Gak usah nanya, belajar aja sekarang. Belajar. Nanti kalau sudah lulus, saya kasih tahu, nih perusahaannya, masuk. Kata Allah, beramal aja sekarang. Nanti kalau sudah mati, aku kasih surga. Sudah kan? Kalau gitu tugas kita apa? Nanya surga sudah ada atau belum, atau berusaha untuk meraih surga. Itu dia Pak. Wallahualam. Demikian jawaban saya Pak. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan. Saya cuma wallahualam, tapi yakini surga ada, neraka ada. Sudah ada atau belum? Wallahu a'lam. Demikian Pak. Menjelang duhur, satu pertanyaan lagi, silakan. Silakan Pak. Ya. Itu tuh kemarin saya Ya. yang menyatakan bahwa ini adalah tanda-tanda orang wafat. Benar begitu? List itu disertai dalil atau cuman orang nulis Pak? Ya. Selama tidak dengan dalil, nggak usah percaya Pak. Karena Nabi nggak pernah ngomong, sahabat nggak pernah ngomong. Tapi kalau dikatakan tadi listnya diantaranya apa? Tanda-tandanya sudah mulai apa tadi? Pikun. Ayat mengatakan demikian. Kalau kamu panjang umur, kamu jadi pikun. Tapi apakah pikun tanda mati? Banyak orang pikun puluhan tahun belum mati juga Pak. Ya Allah, ada orang sudah dirawat di rumah sakit 2 bulan nggak mati-mati, yang nengok duluan Pak. Maka di sini kita nggak perlu mencari tanda kematian. Tadi telah sampai ayatnya surat 31 ayat 34. Tidak ada satupun yang tahu kapan mati, di mana mati, dan nggak ada yang tahu tanda-tanda mati Pak. Kalau tahu mah enak, beneran. Bapak 2 bulan lagi mau mati, iya siap-siap sekarang. Iya enak Pak. Jadi kalau ada list kayak gitu Pak, namanya di negara kita Pak, Instagram itu siapa aja boleh nulis kok Pak. Hadis palsu aja disampaikan kok. Cerita dusta disampaikan kok. Ceritanya Habib itu banyak sekali yang dusta Pak. Ada Habib sudah mati, dikunjungi oleh tiba-tiba kuburannya merekah, lalu kemudian bangkit, lalu disalami, dicium, keluarga Muhammad terpuji, hai Habib. Lalu mati lagi, terus kuburannya nutup lagi. Ya Allah, berani banget cerita kayak gitu Pak. Lebih mulia siapa sih Habib dengan sahabat? Dia jelas sahabat, nggak pernah ada yang cerita kayak gitu. Itulah manusia zaman sekarang, pinter ngarang-ngarang, tapi tidak takut akan pertanggungjawaban. Jadi seperti itu, saya tidak pernah menemukan dalilnya. Ada tanda-tanda 40 hari sebelum mati dan seterusnya, nggak ada. Kalau tahu enak Pak kita Pak. Yang jelas kita nggak tahu mau mati. Coba satu ayat yang sangat tegas. Surat 4 ayat 78. Meskipun nggak pakai tanda-tanda, kematian tiba, bisa nggak ada yang bisa ngeles? Coba ayatnya. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kamu berada, kalau memang sudah tiba saatnya mati, kematianmu pasti mendatangi kamu. Meskipun kamu sembunyi di suatu bangunan yang benteng, yang kokoh lagi tinggi, kokoh, rapet. Maaf,
Bapak pernah dengar kisah ceritanya Raja Namrud di zaman Ibrahim? Kenapa matinya, Pak? Saat itu terjadi wabah malaria. Wabah penyakit malaria terjangkit. Raja Namrud pinta kepada pembesar-pembesarnya, buatkan bangunan yang tertutup rapat, tidak boleh ada yang masuk satupun kecuali atas izin aku. Jadi ditutup rapat, pelayan mau masuk harus ketok semuanya izin. Nyamuk satu masuk nggak pakai izin bisa, Pak. Matinya dicocok nyamuk. Raja, Pak. Fir'aun matinya melalui musuh siapa? Bayi yang dipelihara olehnya. Rahasia Allah. Wallahu alam. Sudah masuk waktu duhur, kami sudahi sampai di sini. Semoga membawa manfaat hikmah. Insya Allah kita lanjutkan tema kematian itu berikutnya. Yang kita bahas nanti adalah bagaimana kehidupan kita selanjutnya setelah kematian. Ini yang paling penting kita pelajari juga. Setelah bagaimana yang harus kita lakukan di sini. Wallahu alam. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.